Masih di IDX Season Closing, pemirsa, di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia. Kita akan membahas topik yang menarik. Ini terkait dengan rencana peluncuran eIPO dan juga indeks IDX Quality 30. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana PT Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan SRO berencana meluncurkan sistem elektronik Indonesia Public Offering atau eIPO dan indeks baru IDX Quality 30. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pasar yang efisien dan menyambut 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 45 tahun 2020 tentang penunjukan PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia sistem penawaran umum elektronik atau Electronic Indonesia Public Offering yang rencananya akan diluncurkan pada tanggal 10 Agustus 2020. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dijangkau oleh seluruh investor dan perusahaan efek untuk berpartisipasi dalam proses penawaran umum. Sistem eIPO ini juga ditujukan untuk memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam proses penawaran umum. Selain itu, melalui sistem eIPO ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan penyebaran kepemilikan saham khususnya bagi para investor retail pada pasar perdana, sehingga diharapkan akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar sekunder. Tidak hanya eIPO, BEI dan SRO juga berencana meluncurkan indeks IDX Quality 30 yang merupakan indeks 30 saham perusahaan yang secara historis relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi yang baik. Indeks IDX Quality 30 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan acuan bagi penyusunan produk-produk pasar modal lainnya, seperti reksadana, ETF, serta produk-produk derivatif lainnya yang dapat menjadi alternatif produk investasi yang menarik bagi investor di pasar modal. Nah, untuk mengenal lebih detail tentang eIPO dan indeks IDX Quality 30, mari kita simak perbincangannya sesaat lagi. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas rencana peluncuran eIPO dan juga indeks IDX Quality 30 atau indeks IDX Quality 30 ini sudah bergabung bersama kami di studio IDX Channel. Ada Pak Hasan Fauzi yang merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hasan, apa kabar nih Pak? Kabar baik, Mas David. Ya, terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan kita sama-sama berharap ke depannya kita selalu sehat dan Bursa Efek Indonesia terus melakukan inovasi meskipun di tengah pandemi ini. Betul. Pak Hasan. Amin, amin. Semoga. Topik kita menarik ini Pak. Ada dua rencana. Pertama peluncuran eIPO dan juga indeks IDX Quality 30. Kita akan coba bahas satu persatu terlebih dahulu Pak Hasan, terutama rencana peluncuran dari eIPO. Nah, untuk mengawali perbincangan kita nih Pak, sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya sistem IPO ini serta manfaatnya bagi para pelaku pasar, Pak? Ya, jadi sistem ini Electronic Initial Public Offering memang sistem yang dirancang dan diatur secara khusus, diterbitkan dalam bentuk pengaturan OJK, POJK nomor 41 tahun 2020 yang sudah terbit sejak 1 Juli 2020 yang lalu. Latar belakangnya adalah mungkin ada dua ya. Yang pertama adalah ingin memberikan media dan tata cara penawaran umum atau IPO ini secara elektronik sehingga memudahkan akses bagi para investor atau calon investor yang berminat memesan saham yang ditawarkan dalam proses IPO. Dan ini juga membuat partisipasi dari investor diharapkan semakin meluas. Nah, yang kedua adalah adanya pengaturan juga yang nanti akan menjamin kepastian penjatahan terpusat dengan minimum proporsi tertentu bagi para investor yang tergolong ke dalam kelompok investor domestik retail kita. Jadi ini juga menarik Mas David, karena selama ini mungkin saham-saham yang baik yang baru dicatatkan sahamnya di penawaran umum biasanya sulit dimiliki oleh para investor retail. Nah, dengan adanya pengaturan baru ini, maka dipastikan investor retail kita akan semakin punya kesempatan untuk memesan dan kemudian memiliki saham-saham di proses IPO dimaksud. Tapi sebenarnya Pak Hasan, ini apa perbedaan mendasar kalau kita bandingkan dengan proses IPO biasa? Ya, sebenarnya agak banyak. Jadi yang pertama tentu caranya aja. Yang kalau sebelum ini adalah dilakukan secara manual.
di mana investor yang berminat harus memesan secara manual melalui perusahaan efek atau underwriter, penjamin emisi efek dimaksud. Nah, kalau nanti cukup dengan mengunjungi penyedia sistem eIPO, yaitu Bursa Efek Indonesia, di situs eipo.co.id, di mana pemesanan mulai dari formulir pemesanan dan seluruh status pemesanannya akan diinformasikan secara elektronik melalui situs dimaksud. Jadi cukup datang ke situs itu, maka investor kemudian dapat mengakses dan berpartisipasi dalam proses IPO dimaksud. Iya, terkait dengan sistem IPO ini, apakah memang ini sudah rencana awal, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, atau ini terkait dengan masa pandemi COVID-19 nih Pak, dengan pemberlakuan dari social distancing dalam hal ini? Ya, mungkin kita cukup beruntung nih dalam hal ini ya, karena sebetulnya persiapan dan rencana untuk melakukan penawaran umum secara elektronik ini sebetulnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan 2 tahun lalu kita sudah mulai menginisiasi kegiatan ini, OJK dan kami di SRO, di Bursa Efek Indonesia ke P dan ke C. Nah, tapi Mas David, betul yang disampaikan, saat ini kita punya kendala dalam bentuk pembatasan ya, karena ada dampak dari COVID-19 ini. Ya, tentu dengan penawaran umum dilakukan secara elektronik, maka ini juga jadi momentum yang sangat tepat ya. Jadi nanti teman-teman investor kita yang terkendala secara fisik untuk melakukan pemesanan saham di masa IPO, maka sekarang kendala itu tidak ada pada saat mereka dapat mengakses penawaran umum melalui sistem elektronik eIPO ini. Jadi beruntung sekali nih kita sudah lebih awal menyiapkan ini. Baik, dan momentum begitu Pak Hasan, tapi tanggapan dari investor mungkin ataupun dari emiten-emiten, calon emiten baru nantinya, ini seperti apa? Apakah ini sudah dilakukan sosialisasi dan ternyata responnya cukup baik begitu Pak? Ya, saya kira semua pihak ya menyambut baik hal ini karena masing-masing mendapatkan keuntungan. Jadi misalnya dari sisi investor, tadi ya, kemudahan akses akan diperoleh, kemudian kepastian penjataan terpusat dengan proporsi yang cukup signifikan juga diatur. Sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan untuk memiliki dan memilih saham terbaik pada saat IPO dilakukan. Bagi perusahaan efek ini disambut sangat baik karena mereka yang tadinya harus tergabung dalam sindikasi underwriting, itu sekarang tanpa kecuali mereka dapat menjadi partisipan dan menjadi agen pemasaran atau selling agent dari proses IPO. Nah, bagi calon emitennya sendiri, ini tentu akan memangkas biaya-biaya proses penawaran umum. Yang diharapkan nanti diskon price yang harus mereka lakukan itu mungkin tidak setinggi seperti sebelumnya karena efisiensi proses yang ada. Oke, kita ingin tahu lebih detail ini Pak Hasan, siapa penyelenggara dari sistem IPO ini? Jadi penyedia sistem eIPO itu memang diatur dalam POJK dimaksud. Nah, kemudian OJK dalam perkembangan selanjutnya telah menerbitkan surat keputusan di mana menunjuk Bursa Efek Indonesia, kemudian Clearing Penjaminan Efek Indonesia (KPI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kami bertiga sebagai SRO di pasar modal, ditunjuk menjadi penyedia sistem eIPO secara resmi. Nah, nanti kami bertiga lah yang akan menyediakan seluruh kelengkapan sistem penawaran umum, mulai dari proses penawaran awal, kemudian penawaran efeknya sendiri, lalu penjatahan, dan kemudian distribusi efek di KSCI itu akan dilakukan melalui sistem eIPO dari kita bertiga. Baik, kita ingin tahu juga Pak Hasan, ini untuk tahapan yang dilakukan saat ini begitu, apakah langsung diterapkan atau ada semacam sosialisasi atau pengenalan terlebih dahulu? Jadi untuk eIPO ini memang diatur ketentuannya akan harus wajib digunakan oleh seluruh pihak dalam rangka IPO sejak tanggal 1 Januari 2021. Jadi 6 bulan setelah pengaturan POJK diterbitkan di 1 Juli 2020 yang lalu. Nah, tapi dalam masa 6 bulan masa transisi ini sebetulnya seluruh pihak sudah diizinkan dan dapat mulai menggunakan sistem eIPO dimaksud dengan berbagai kemudahan dan relaksasi atau pengecualian beberapa term di pengaturan. Misalnya tadi proporsi kepastian penjatahan bagi para investor retail dalam masa transisi 6 bulan ini belum ditetapkan, jadi dikecualikan.
Nah, 6 bulan masa transisi ini betul sekali akan kami gunakan juga untuk masa sosialisasi dan pembiasaan bagi seluruh partisipan yang nanti akan memanfaatkan sistem e-IPO dimaksud. Menarik bahasan, selain dari peluncuran e-IPO, Bursa Efek Indonesia dan SRO juga meluncurkan indeks IDX Quality 30. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Session Closing, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hasan Fauzi yang merupakan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan kita masih berbincang terkait dengan rencana peluncuran e-IPO dan juga indeks IDX Quality 30 atau IDX Quality 30. Pak Hasan, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas Pak, ini e-IPO. Berlanjut ke topik selanjutnya, indeks IDX Quality 30 ini. Secara fundamental ini Pak Hasan, sebenarnya apa itu indeks IDX Quality 30, Pak? Ya, Mas David, jadi ini indeks baru yang rencananya juga akan kita luncurkan di tanggal 10 Agustus 2020. Berbarengan dengan e-IPO? Berbarengan dengan e-IPO, menandai puncak peringatan 43 tahun ini untuk kembali pasar modal kita. IDX Quality 30 masih pengenalan atau langsung nih, Pak? Langsung, jadi rencana nanti sudah akan mulai diterbitkan, termasuk daftar efek yang nanti menjadi anggota pertama di IDX Quality 30 itu akan kita umumkan di tanggal 10 Agustus. Nah, indeks ini indeks baru yang tergolong dalam kelompok keluarga indeks factor. Seperti diketahui, setahun lalu kita sudah mengeluarkan 2 indeks factor, ya, ada indeks IDX Value 30, lalu ada IDX Growth 30. Nah, kali ini adalah IDX Quality 30. Di mana nanti saham-saham yang menghuni ini adalah 30 saham terbaik yang kita pilih dari universe-nya adalah IDX 80. Jadi yang market size-nya itu cukup besar dan tingkat likuiditasnya juga sudah tersaring. Nah, kemudian 30 saham terbaik ini dilihat dari fundamental performance-nya atau kualitas fundamentalnya. Ada 3 faktor utama. Yang pertama profitabilitasnya, yang kedua adalah tingkat solvabilitas yang baik, ya, yang aman, dan yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan laba yang cukup baik dari tahun ke tahun. Jadi 3 faktor ini yang akan merupakan faktor saringan utama untuk memilih 30 saham yang menjadi anggota IDX Quality 30. Baik, kalau kita lihat dari proses seleksinya seperti apa, Pak Hasan? Ya, jadi nanti akan ada 2 kali dalam setahun kita akan lakukan evaluasi major namanya di bulan Januari untuk berlaku di bulan Februari, dan di bulan Juli yang akan berlaku di bulan Agustus. Nah, setiap 2 kali setahun itu kita akan menyaring dari IDX 80 konstituen, jadi 80 saham dalam IDX 80, kita lihat saham-saham mana saja, 30 saham terbaik yang dilihat dari sisi profitabilitas, yaitu adalah rasio ROE, return on equity yang paling tinggi. Kemudian dari sisi solvabilitas itu tingkat DER yang cukup aman, artinya tidak terlalu tinggi, debt to equity ratio-nya. Dan terakhir dari earning variability, jadi dari tingkat pertumbuhan laba yang konsisten dari tahun ke tahun. Nah, 3 faktor rasio inilah yang nanti akan menentukan saringan, di mana 30 saham yang memenuhi syarat akan masuk menjadi anggota IDX Quality 30. Baik, ada beberapa syarat tertentu yang mirip dengan beberapa indeks lain seperti LQ45, di mana fundamentalnya juga baik. Artinya ada kemungkinan tidak nanti, Pak, ketika dari yang masuk ke dalam IDX Quality 30 ini juga masuk ke dalam LQ45? Betul, sangat mungkin. Jadi kalau LQ45 misalnya top liquid index, jadi tanpa melihat rasio lainnya, tapi dilihat dari sisi likuiditas transaksi, artinya yang paling aktif ditransaksikan. Nah, kalau IDX Quality 30 selain cukup aktif karena masuk dalam IDX 80, kemudian dipilih 3 rasio utama terbaik tadi. Jadi fundamentally dia yang paling baik di antara penghuni IDX 80 dimaksud. Apa yang diharapkan Bursa Efek Indonesia, Pak, dengan peluncuran indeks Quality 30 ini? Jadi ini akan menambah pilihan, ya, bagi para investor terutama dan pengelola dana, manajer investasi atau treasury dari korporasi untuk menjadi guidance atau acuan dari aktivitas pengelolaan dananya atau investasinya. Nah, di samping itu kita juga berharap seperti indeks-indeks lain sebelumnya, ya, seperti indeks factor lain sebelumnya, ini akan disambut baik juga oleh para buy side, misalnya para MI kita, manajer investasi, untuk menerbitkan misalnya fund atau reksadana yang basisnya adalah IDX Quality 30. Atau juga bisa saja instrumen lain seperti ETF.
exchange traded funds yang sekarang sedang sangat berkembang dengan baik. Nah, kita harapkan juga ada ETF baru yang nanti basisnya adalah indeks baru kita ini, IDX Quality 30. Artinya tidak terpatok kepada satu saja begitu, Betul. bisa digunakan untuk produk-produk pasar modal lainnya. Betul, betul sekali. Dan memang kita melihat dari waktu ke waktu, kelihatannya dari sisi investor kita memerlukan sekali acuan dan guidance yang katakanlah dalam bentuk indeks ini, yang akan memandu mereka sesuai dengan preferensi atau tipe strategi investasinya. Baik, terakhir Pak Hasan, setelah peluncuran dari IPO, kemudian juga ada indeks IDX Quality 30, apa rencana Bursa Efek Indonesia ke depan, terutama di semester kedua ini dengan sisa beberapa bulan lagi? Ya, jadi ada beberapa produk dan services yang sedang kita kembangkan dan kita harapkan bisa diimplementasi. Misalnya di area derivatif, kita akan menerbitkan IDX 30 futures, kemudian government bond basket futures, dan single stock futures. Nah, yang lainnya di area indeks, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga sedang mengembangkan indeks baru, yaitu indeks yang tergolong dalam ESG, Environment Social Governance Index. Jadi ini juga sangat ditunggu karena banyak sekali pengelola dana yang sekarang punya preferensi untuk berinvestasi di saham-saham yang ramah lingkungan. Lalu ini akan kita kombinasikan juga dengan tematik indeks. Jadi nanti akan ada indeks ESG yang syariah juga. Jadi ESG syariah indeks juga akan kita buatkan dan kita terbitkan. Baik, terima kasih Pak Hasan atas ulasannya, dan semoga yang kita bahas ini terutama peluncuran IPO dan indeks IDX Quality 30 ini bisa menjadi referensi Pak, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan kita tunggu untuk inovasi-inovasi lainnya dari PT Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita membahas rencana peluncuran IPO dan indeks IDX Quality 30. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini IDX Closing akan segera kembali dengan review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.